Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Melanjutkan perkuliahan ya, masih pakai buku Atkin. Di video sebelumnya kita sudah sampai di keadaan gas. Oke, kita lanjut. Halaman berapa ya? Sebentar ya. Mungkin halaman 8 kali ya. Oke, saya share agak besarkan dulu. Oke, kita sudah sampai di sini ya. Ini udah pakai latihan. Saya lanjut ke selanjutnya, yaitu hukum-hukum gas. Hukum gas di sini tuh ada boiler, gaya rusak, satu lagi apa ya? Saya lupa. Nanti kita lanjut sini ya. Konsep kita masih sama dengan kayak hukum gas ideal, yaitu VV sama dengan nRT ya di sini. Oke, saya lanjut dulu. Ini beberapa kalimat bisa kalian baca sendiri ya maksudnya ya. Lalu sini ada istilah yaitu hukum pembatas, lalu ada gas sempurna, gas nyata di sini ya. Gas nyata itu adalah gas sebenarnya. Kalau gas ideal ya mana ada sih ya yang namanya pasangan ideal ya. Tipe kamu apa sih? Ya, seperti itu ya. Kurang lebih ya, maksudnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi gas yang sebenarnya itu ya kita tahu ya, maksudnya nanti akan dibuatkan sesi tentang sistem periodik unsur untuk sistem periodik unsur sehingga kamu bisa mengingat kembali. Hidrogen H2 ya, oksigen O2 karena ini bentuknya gas ya. H2 O2 udara ini ya lebih umumnya N2O2 ya, dan kawan-kawan, karena ada kawan-kawan yang lain yang tidak mematuhi persamaan 1 dengan tepat kecuali pada batasan tekanan 0. Sebentar. Lalu jika satu persamaan hanya berlaku untuk gas sempurna, kita bubuhkan murni itu ya bahasanya ya pada nomor persamaannya. Oke, lanjut ke bawahnya. Ini konstanta ya, konstanta kurang N aja ini ya. Gas dalam persamaan satuan ini yang untuk R ya, gas ideal. Jadi situ ada 8,314. Highlightnya adalah satuannya. Fokusnya adalah kamu pakai itu sesuai dengan kebutuhannya ya, satuannya. Oke, mau dipakai yang mana aja silakan ya. Ada yang satuan tekanannya ATM, torr di sini. Jadi hal-hal itu yang membedakan satu sama lain. Oke. Respon terhadap tekanan di sini ya. Jadi terhadap tekanan yang tadi hukum dari gas tadi ya, yang di 1.2 itu adalah hukum Boyle. Dimana adalah V tekanan dikalikan volume itu adalah tetap. Ketika kita mengatakan tadi kan persamaannya adalah VV sama dengan nRT ya. Ketika kita mengatakan bahwa VV sama dengan tetap, berarti kondisi yang dijadikan adalah N dan T, yaitu pada fungsi keadaan mol, jumlah mol dan jumlah zat dan temperatur. Lalu di sini ada istilah isoterm ya. Ini tolong kamu juga baca ya, maksudnya saya ada beberapa yang sudah highlight ya. Isotherm itu kondisi suhu yang sama. Ya. Lalu di sini dikatakan ketika dia pada V tekanan volume itu tetap, maka di sini dia V2 sama dengan P1 V1 ya. Tekanan 2, volume zat 2, lalu sama dengan tekanan pada zat 1 dan volume zat 1. Oke, di sini bisa kamu baca ya. Saya tidak terlalu ininya ke sana ya. Lanjut, di sini respon terhadap temperatur, tadi tekanan sekarang temperatur, dia adalah Gay-Lussac. Jadi kalau tekanan dia boiler, kalau temperatur adalah Gay-Lussac. Jadi kalau di sini temperatur dia dikonsepkan adalah volume itu berbanding lurus dengan suhu, karena kan VV sama dengan nRT seperti yang dibahas sebelumnya.
ketika kita melihat suatu persamaan, apakah dia berbanding lurus atau berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, dia persamaannya adalah pembagi. Jadi ketika kita mengkonsepkan adalah volume dan suhu, maka fungsi kadarnya adalah jumlah mol dan tekanan yang tepat. Tetap ya, sorry ya, lidahnya serimpet. Oke. Ketika mengatakan volume dengan temperatur, maka di sini adalah volume 1 dibagi volume 2 sama dengan temperatur 1 dibagi temperatur 2. Karena kalau dilihat ini kan sejajar ya, V1 dan T1, di sini V2, T2. Jadi posisinya sejajar, di mana volume itu ada di pembilang, maka temperatur 1 di pembilang. Kalau volume kedua itu ada penyebut, maka suhu keduanya ada penyebut. Ya karena kita nganggapnya kan memiliki hubungan yang sebanding, ya lurus maksudnya ya. Nah, ketika kita mengatakan di sini tinjauannya adalah tekanan dan mol. Kalau yang di sini, yang di boiler itu adalah di gaya rusak jadi 2 ya, karena di sini tinjauannya ada. Tadi kan V dan volume dan tekanan ya. Kalau yang di sini tinjauannya volume dan mol. Oke, penggunaan hukum-hukum gasnya di sini, ada contoh lah di sini ya, bahwa Oke, di sini ada contoh ya, proses industri nitrogen dipanaskan pada sampai suhu 500 Kelvin dengan wadah volume yang tetap. Gas itu pada tekanan 100 atm, temperaturnya adalah 300 Kelvin. Yang ditanya adalah berapa tekanan ketika suhunya naik ke 500 Kelvin. Dia bilang temperatur tinggi, tentu 500 sama 300, yang tinggi adalah 500 ya. Oke, silakan dicek di sini. Dia ada tekanan dan ada suhu, berarti dia bisa pakai gaya rusak. Ya seperti yang di sini, apa pakai perbandingan. Nah ketika pakai perbandingan, yang ditanya adalah misalkan ini adalah zat 2, nitrogennya zat kedua, lalu gas itu ada kondisi pertama, kondisi kedua ya. Misalnya kondisi pertama tuh suhunya tinggi 500 menuju ke suhu 300 ya, silakan saja ya, itu hanya masalah opsional. Jadi yang ditanyakan adalah tekanan kedua ya. Kalau tekanan kedua ya udah, tekanan pertama dikalikan suhu kedua ya kan, dibagi temperatur pertama. Tidak terlalu sulit yang ini ya. Di sini eksperimen menunjukkan, ini ada eksperimennya, menunjukkan bahwa tekanan yang sebenarnya, nah ini dia, itu tidak di 167 atm, tapi di 183 atm. 183 ke 167 itu dicari persentasenya ya. Jadi 167 menuju ke 183 atm itu ada perbedaan ya. Berapa? Yaitu sekitar 16 ya, 16 atm ya, 16 atm. Nah ketika ada 16 atm, jadi 16 jadi gini, 16 dibagi dengan 167 dikalikan 100%, itu dianggap ada 10% penyimpangan, kesalahan. Nah sehingga tadi kayak yang kita bilang ya, ada gas ideal, ada gas sempurna. Nah maksudnya dari ketika menggunakan teori gas sempurna, itu kan didapatkan dari persamaan gaya rusak, itu ada atmnya ada 167. Ketika dieksperimenkan, nah ada perbedaan yang cukup di sini ya, sekitar 16 atm. Nah inilah yang dikatakan kebutuhan dari gas nyata itu ya, untuk mendekati dengan kondisi real di lapangan. Oke, penjelasan molekuler dari gas rusak itu, gaya rusak pada kenyataannya adalah menaikkan suhu. Tadi kan suhunya dari 300 ke 500 ya, akan menambah kecepatan rata-rata molekulnya. Jadi ketika menambah kecepatan, tentunya dia akan bertabrakan dengan dinding dan pengaruhnya lebih kuat, karena gas tersebut melakukan gaya rata-rata yang lebih besar pada dirinya sendiri dan melakukan tekanan yang lebih besar. Seperti ini ya. Lalu ini maksudnya dia memberikan pandangan ke kalian ya, maksudnya ini yang terjadi, makanya ada istilah gas nyata dan kawan-kawan yang selama ini mungkin di SMA kamu hanya belajar yaitu ya gas sempurna, gas ideal itu ya. Lanjut ke skala temperatur termodinamika, gas volume tetap, di sini ada triple dan kawan-kawan ya, masih hubungan yang tadi yang persamaan di atas ini ya. Ini dia. Oke, di bawahnya ya, ini skala temperatur tadi ya, tidak begitu dijelaskan lah ya, bisa dibaca ya, mohon maaf ya. Ada asas Avogadro ya, ditambahkan di sini ya, bukan hukum ya, ceritanya asas Avogadro. Kalau yang sebelumnya kan hukum Boyle,
hukum kayak rusak ya, ini asas Avogadro. Kondisinya adalah volume itu berbanding lurus dengan jumlah mol. Tinjauannya berarti fungsi keadaannya adalah tekanan dan suhu dong. Oke, di sini ya. Di sini dia mengeluarkan istilah baru yaitu volume molar. Di mana volume dibagi mol itu adalah volume molar yang dimaksud. Mengapa ini dikenalkan? Ini akan menjadi pembahasan ketika kita akan menggunakan persamaan-persamaan yang di gas nyata. Ada van der Waals dan kawan-kawan. Ya, ini istilahnya. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Jadi ketika kita punya persamaan yang tadi yang VV sama dengan nRT, kita pengen V per N, ya udah RT per V ya, tinggal dibolak-balik saja di sini. Nah kalau di STP satuan standar temperatur dan tekanan ya, maksudnya STP itu ya, dia 22,4 kita gunakan ya. Sebenarnya VV sama dengan nRT itu diibaratkan dia satu ATM. Dianggapkan di sini ya, volumenya berapa saya tidak tahu, N-nya berapa tidak tahu, M-nya R-nya ini pakai yang ya terserah 0,082 kah ya, silakan. T-nya tuh 0 derajat Celcius, kalau 0 derajat Celcius berarti 273 Kelvin ya, tinggal R-nya pakai yang 8,314 sehingga didapatkan V per N-nya adalah 22,414 liter per mol atau VM lah kita bilang. Seperti ini ya. Sedangkan ketika kita menghitung dengan kamar standar itu 25 derajat Celcius saat itu ya. Sekarang tuh udah ada perubahan ya, karena di luar aja 29-30 ya. Itu udah suhu normal ya, maksudnya sekarang ya, karena terjadi global warming dan kawan-kawan. Nah, jadi ada yang dikatakan di sini PM dengan tanda murni di atas. Saya bingung juga ya mengartikannya. Kalau saya bilang itu kalau di notasi murni ya, bisa juga derajat segala macamnya. Silakan saja maksudnya. Oke, yang ketiga adalah hukum Dalton. Ya. Dimana hukum Dalton ini adalah tekanan yang dilakukan oleh campuran gas sempurna adalah jumlah tekanan yang dilakukan masing-masing gas. Jadi secara nggak langsung kalau ada masing-masing ada jumlah ya, maksudnya di sini ya, yang secara sendiri menempati volume yang sama. Oke, di sini jadi ada tekanan total, nanti ada tekanan parsial zat A, ada tekanan parsial zat B. Jadi misalkan ada satu wadah, dalam wadah itu terdiri dari beberapa gas lah kita bilang di situ. Oke, lanjut di sini ya. Jadi makanya Dalton buat persamaan akhirnya tekanan total sama dengan tekanan parsial A ditambah dengan tekanan parsial B. Jadi bagian kita bilang ya. Sehingga kalau ada contoh soal seperti ini, dia bilang sebuah wadah dengan volume 10 liter berisi 1 mol N2 gas nitrogen, 3 mol gas hidrogen pada suhu 298 Kelvin. 298 25 derajat Celcius ya. Berapa tekanan totalnya? Jadi di sini dikasih tahu volume ini mah ada volume total ya. Volume total, jadi dalam sebuah wadah atau tangki itu ada gas nitrogen, ada gas hidrogen campur di sana ya. Kalau kita bilang udara mungkin ya bahasanya ya. Tapi ini tidak membahas tentang oksigen ya. Udaranya campurannya itu ada nitrogen dan hidrogen ya. Oke, di sini dia bisa pakai persamaan VV sama dengan nRT sebenarnya ya. Tapi posisi tekanan di sini itu tekanan total. Nah, kita belum punya nih. Kenapa? Karena mol yang diketahui di sini adalah mol parsial. Mol bagian dari nitrogen dan mol bagian dari hidrogen. Oke, dengan persamaan tersebut berarti N-nya itu sebentar dulu ditahan lah kalau kita bilang ya. Atau bisa juga didapatkan di sini PA ya, P-nya nitrogen lah ya. Berarti nRT dibagi dengan volumenya si total. Tapi di sini posisinya Na. Ya, ini seperti ini ya. Jadi bisa dipakai sehingga tekanan totalnya itu adalah 9,78 atm. Kamu bisa ulik ya dengan menggunakan persamaan ini ya, untuk coret-coret. Maksudnya kenapa? Setiap ada yang dituliskan di buku mungkin terlihat itu mudah, tapi ketika kita lakukan hitungan ulang, nah barulah di situ kamu merasa ada chemisnya ya, ada bagian kalau kamu mulai memahami dari isi tulisan buku ini. Karena kan
yang ngerti kan si bukunya, si penulisnya. Kita mencoba memahami ya. Oke. Lanjut di sini ada latihan mandiri, coba kamu kerjakan di sini. Ini ada 1 mol nitrogen, ada 2 mol oksigen, ditambahkan ke dalam wadah. Suhunya 298 Kelvin. Ditanya tekanan total, sama dengan kegiatan yang di atas. Ya, cuman di sini mungkin bedanya apa ya? Oh, ini oksigen. Ceritanya ini oksigen, ya. Kesannya ini adalah udara, ya. Oke, saya lanjut fraksi mol dan tekanan parsial. Ya, masih lanjutan yang di atas. Jadi, kalau fraksi mol itu kan ya sudah lah ya, mol bagian si dia, mol A misalnya ya, dibagi dengan mol total. Ya kayak kita punya pizza 8 bagian, misalkan dibagi 4 orang, ya kamu sudah tahu dong, setiap satu orangnya punya berapa bagian. Jadi dalam satu loyang ada 8 potongan pizza, dibagi 4 orang, berarti kan satu orang tuh punya 2 bagian, berarti 2 dibagi 8. Berarti bagiannya dibagi dengan total. Jadi fraksi mol itu sebenarnya ya sama di istilah di matematika ya. Tentang hal-hal yang bagian seperti ini. Ini udah umum kamu dapat di kimia dasar ya. Maksudnya entah di SMA entah maupun di semester 1 sebelumnya. Oke, lanjut di sini yang dimana fraksi total itu mol total itu deh ya pasti 1. Karena kan bagian ya. Sehingga ketika kita menghitung fraksi, tekanan fraksi ya, tekanan bagian, tekanan parsialnya, sorry ya, bingung juga ketika ngomong fraksi, yang satunya adalah tekanan parsial ya. Di sini berarti tekanan parsial dari suatu zat adalah fraksi mol zat tersebut dikalikan dengan tekanan total. Ya, ini masih standar. Oke. Lanjut di sini ada contoh perhitungan tekanan parsial. Dia bilang di sini ada komposisi persentase massa udara kering yang kurang lebih sama dengan permukaan air laut ya. Ada nitrogen 75,5, oksigen 23,2, argon 1,3. Diminta kamu ngitung tekanan parsialnya, yang dimana tekanan totalnya adalah 1 atm. Kamu hitung dulu dong mol masing-masing dari nitrogen, oksigen, dan argon. Kalau nitrogen berarti kan ini kan dianggap masanya ya, masanya 75,5 ya. Ini posisinya ada komposisi persentase. Kalau ada komposisi persentase, kamu buat basis ya, Basisnya misalnya 100 gram. Apa? Massa udara kering. Karena kan kita tidak tahu massa dia berapa persentasenya, sekian dia bilang ya. Ini kalau kata istilah basis ya kalau basis itu nanti dipelajari di asas teknik kimia 1, tapi sebenarnya ini udah ada di dalam kehidupan sehari-hari, cuman dijelaskan dalam istilah basis ya. Jadi kita gunakan basis, maksudnya basis ini bisa berubah-berubah ya, hanya untuk memudahkan perhitungan ya. Ibarat kata saya punya persentase sekian ya, jadi bisa kamu upgrading, bisa kamu downgrading ya. Downgrade maksudnya ya, massa si udara kering ini saya pakai basis 100 gram. Kenapa? Di soal itu seperti ini ceritanya. Kamu mau jadikan 1 gram silakan, mau jadi berapa gram ya silakan ya, karena ini hanya contoh untuk yang basis saja. Oke, dia punya basisnya adalah 100 gram. Di sini kan 75,5 ya. Jadi ada nitrogen tuh 75,5%. Karena kan situ kondisinya komposisi persentase. Jadi itu kan sebenarnya ya udah 0,755. Nah, itu dia ceritanya. Dibagi dengan MR-nya. MR-nya adalah nitrogen kan 14. Atom nitrogen itu 14 kalikan 2, 28 ya. Lalu di sini ada molnya oksigen, sama seperti ini, dia adalah 23,2, berarti kan 23,2 dibagi 100, lalu dibagi dengan MR oksigen. Atom oksigen itu ada 16 kali 2, 32. Lalu di sini ada argon. Argon itu di sini dihitung MR-nya 39,95.
Kalau kamu pakai sistem predik unsur ada tabel, kamu pakai saja AR-nya sesuai dengan yang ada di sana, tidak usah dibulat-bulatkan. Sebenarnya lihat di sini 28,02, lalu sini 32,00. Dia mengikuti saja yang ada di SATA. Oke, karena keseluruhan di sini ini di total sama dia. Ini di total sehingga dapatnya adalah 3,451 mol. Oke, sini ya. Dah, ya kalau mau ngitung fraksi mol ya gampang ya. Yang ini ya, dia tuh dapat dari 2,694 dibagi 3,451. Kalau fraksi 3% ya, seperti ini. Nah, jadi angka yang oksigen argon ya sama, tinggal kamu 0,725 bagi 3,451 ya. Nah, tekanan parsialnya ya udah kamu tinggal hitung 0,781 fraksi molnya dikalikan dengan 1 atm. Ya, dapat tuh 0,781 atm. Tidak begitu sulit ya. Oke. Komentar, kita tidak harus mengasumsikan bahwa gas-gas itu sempurna karena tekanan parsialnya sudah didefinisikan dengan tekanan parsial sama dengan fraksi mol dikalikan tekanan total untuk gas apapun. Ada latihan di sini, silakan dikerjakan buat latihan pribadi ya, maksudnya tidak perlu saya koreksi. Di sini dia gas karbon dioksida, persentasenya persentase massa ya ini ya 75,52 untuk nitrogen. Jadi dalam karbon dioksida itu ada gas-gas yang lain ya, maksudnya ini ya bahasanya. Lalu ada 23,15 itu oksigen dan argonnya 1,25. Kamu diminta menghitung tekanan parsialnya. Di sini tekanan totalnya adalah 0,9 atm. Oke, lanjut. Masih di sini tekanan parsial didefinisikan sebanding dengan fraksi mol. Ya dong, lihat persamaan ini ya. Kalau ini tekanan parsial, di sini ada fraksi mol, di sini tekanan total, maka semuanya itu adalah berbanding lurus. Ya. Jadi dijumlahkan bersama, dan karena perlu dijumlahkan ya. Nah, ketika ada tekanan parsial A, parsial B dijumlahin jadi fraksi. Jadi itu namanya tekanan total, bisa ya. Lanjut ke bawah. Yang ini tidak terlalu ya karena hanya penjerumusan ya, tidak terlalu perlu dijelaskan ya. Saya langsung ke gas nyata. Oke, di gas nyata ini ada istilah bahasanya bersifat tidak sempurna gas nyata itu. Sebenarnya ya kayak kita I wish ya ceritanya, I wish ya. Tipe cowok kamu kayak apa sih gitu kan ya? Oh, saya mau pengen yang tinggi, ganteng, putih. Hello, kita nggak lihat diri kita ya. Tapi nggak tahu ya, namanya jodoh. Kita nggak tahu ya, bisa jadi kita itu serba kekurangan ternyata mendapatkan suatu mukjizat, keajaiban dan kawan-kawan silakan saja ya. Jangan lupa sama bumi lah kalau kita bilang. Oke, nyata itu artinya itu sebenarnya kurang lebihnya. Jadi tapi didefinisikan tidak sempurna. Iyalah, tidak sempurna ya. Karena kan nyata itu ya ada plus minus lah ya. Nah, itu hal standar lah ya. Jadi gas nyata itu gas yang tidak mematuhi tepat dengan tepat hukum gas sempurna. Dianggap seperti itu. Nanti di gas nyata juga ngomong ya bahwa gas ideal itu tidak nyata ya, tidak ada, dianggap seperti ya saling bolak-balik ya. Jadi penyimpangan hukum ini itu terlihat ketika tekanannya tinggi dan suhunya rendah, karena kan tekanan sama suhu kan berbanding terbalik ya, persamaan itu ya, tekanan dengan suhu ya posisinya seperti itu ya. Jadi saat kejadiannya tekanan tinggi, suhunya rendah, itu gas akan mengembun dan menjadi cairan. Apa ya bahasanya ya? Yang pagi-pagi lah ya, mengembun itu ya, air yang ada di daun. Seperti itu kan ya. Kalau malam kan terasa dingin udaranya, tapi begitu pagi kita cek ada air di permukaan daun atau lantai-lantai kita basah, kita bilang seperti itu. Nah, ada istilah di situ adalah Z. Z itu adalah faktor kompresi, pemampatan ya. Kompresi itu adalah mengecilkan volume dan tekanan menjadi lebih besar. Nah, ini kebalikan ya dari yang sebelah sini ya. Mengecilkan volume dan tekanan menjadi lebih besar. Kompresi, kompresor ya. Kalau kamu pernah ngisi angin lah ya, kompresor tuh ya.
kan lubangnya kecil ya, karena dia pengen tekanannya besar. Di sini terjadi penyimpangan dari persamaan gas ideal karena tekanan yang sangat tinggi. Ini ya ceritanya dari gas nyata, suhunya sangat rendah. Nah, ada dua item di sini yang sudah saya rangkumkan dari bagian bawah sebenarnya. Jika Z, faktor kompresinya lebih dari 1, itu sulit dimanfaatkan karena gaya tolaknya itu menang, tekanannya tinggi. Jika Z kurang dari 1, maka gaya tariknya menang dan lebih mudah dimanfaatkan, tekanannya sedang. Jadi kan kita yang kita lawan adalah tekanan tinggi ya. Jadi nanti ada tekanan rendah, sedang, dan tinggi. Diistilahkan ke arah sana. Dan kalau kita ingin bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, bisa diberdayakan gas tersebut, maka tolong gas berada di tekanan yang sedang. Bahasanya seperti itu. Agar bisa dimanfaatkan ya. Oke, lanjut di sini. Interaksi molekuler, gas nyata memperlihatkan penyimpangan dari hukum gas sempurna. Karena molekul-molekul berinteraksi satu sama lain. Ada gaya tolak antar molekul membantu pemuaian dan gaya tarik membantu pemampatan ceritanya ya. Jadi kan yang kita inginkan adalah gaya tarik ya ceritanya, karena dia akan mengembun. Kalau memuai teh ya kayak rel kereta api ya jadinya. Oke, ini bisa dibaca, saya lebih ke kurva dulu. Ini ada kurva ya. Jadi ketika ada posisi di atas ini, itu energi potensialnya tinggi. Ini kan energi potensial ya di sumbu Y ya kita bilang ya. Itu daerah tolak menolak, pemisahnya sedikit. Ya ceritanya. Kalau dia energi potensialnya negatif, itu gaya tarik menarik ceritanya. Sedangkan ketika potensialnya ada di angka besar tapi energi potensialnya 0, itu dia menuju netral. Di sini ketika dia tarik menarik, energi potensial negatif. Sedangkan di sini interaksi antar molekulnya tidak ada. Nah, oke, ini kamu bisa baca, saya langsung ke highlight saya saja ya. Dengan demikian, pada tekanan rendah, molekul-molekul menempati volume yang besar dan sebagian waktu molekul itu bisa begitu jauh terpisah. Dan gaya molekul tidak mempunyai peranan yang berarti. Itu tekanan rendah. Nah, saat tekanan rendah itulah mulai gas berperilaku sebagai gas sempurna. Kita lanjut ke gas tekanan sedang. Ketika molekul itu secara rata-rata hanya terpisah sejauh beberapa diameter molekuler. Gaya tarik menang terhadap gaya tolak. Ini yang kita inginkan dan diharapkan di sini gas itu dapat dimanfaatkan ketimbang gas sempurna. Karena kenapa? Tekanan rendah nggak bisa kita pemisahnya dikit lah bahasanya sini ya. Karena gaya antar molekulnya jadi rendah, jauh ya. Ketika kita tekanannya sedang, itu yang kita harapkan. Tapi kalau tekanannya tinggi, ini dia yang jadi masalah. Jadi gas nyata. Oke, kita lanjut ya. Faktor pemanfaatan, gas nyata yang memperlihatkan ketergantungan gaya terhadap jarak dapat diperagakan membuat grafik antara faktor pemanfaatan. Jadi di sini Z adalah tekanan dikalikan volume molar tadi volume per mol dibagi konstanta dan suhu. Di sini ada yang sudah saya rangkumkan bahwa gas ideal itu tidak ada gaya tarik dan tolak antar molekul karena molekulnya terpisah jauh dan posisinya tekanan rendah. Ini masih rangkuman di sini ya. Oke, karena untuk gas sempurna itu faktor kompresinya Z-nya adalah 1 untuk semua kondisi. Nah, sedangkan penyimpangan Z dari kurang dari 1 itu adalah ukuran ketidaksempurnaan. Oke. Jadi di sini dia dinotasikan dengan 1 kurang dari 1 lebih dari 1 ya. Ya kayak kita nyoba makanan, kamu kasih nilai berapa? 9,5. Oh, ketika menyatakan 10 sempurna ya itu kan hanya istilah ya. Silakan saja kita mempelajari ini dulu. Oke, di sini saya tidak begitu menjelaskannya ya. Koefisien virial ya sekarang ya. Oke, ada gambar 1.9 sebelah, di bawah. Ini dia. Memperlihatkan beberapa isoterm eksperimen untuk karbon dioksida pada volume molar dan suhu tinggi.
isoterm gas nyata dan isoterm gas sempurna tidak jauh berbeda. Nah, jadi gini ya, nggak semua gas itu dengan kondisi yang demikian ya. Kadang kita menyatakan bahwa gas nyata dan gas sempurna itu dua hal yang berbeda. Padahal kadang-kadang ada hasil eksperimen bahwa gas tertentu kondisi idealnya atau gas sempurna dan gas nyatanya itu deket, sama, bisa dikatakan seperti itu. Jadi tidak semua ya, maksudnya disebutkan di sana ya. Jadi orang mikir, oh ini ada banyak gas yang sempurna, ini enggak. Ketika kita membacanya lebih lanjut, ada yang kita temui fenomena yang tidak demikian konsep. Jadi yang tadi ada hukum-hukum yang di atas tadi ya, itu juga ada beberapa penyimpangan karena tidak semua gas itu berperilaku seperti itu. Jadi ada beberapa yang tidak termasuk bisa masuk dalam istilah unkategori. Ya, jadi apa ya bahasanya gimana ya saya bilang ya. Orang mengatakan gini, kurang lebih ya, apel berwarna merah, apel berwarna hijau. Sometimes kamu menemukan sebuah apel yang berwarna jingga. Nah, ya itu kan hal umum lah ya, maksudnya ya, kita bilang. Orang mengatakan apel merah itu manis, apel hijau itu terasa asam. Tidak juga demikian. Nah, lain hal. Katanya juga ada yang mengistilahkan buah tidak jauh dari pohonnya. Benar, tapi tidak semua anak menyerupai orang tuanya. Entah sikapnya, entah wajahnya. Ya, itu kan hanya masalah di lapangannya ya. Ini istilah yang maksudnya ketika kita membahas materi ini ya. Oke, perbedaan kecilnya menunjukkan bahwa hukum gas sempurna berlaku pada tekanan rendah. Nah, tadi kan kita juga di atas sudah bilang ya, gas sempurna tekanan rendah ya. Oke, sampai akhirnya mereka melakukan eksperimen dari gas karbon dioksida. Inilah keluar persamaannya. Jadi ada persamaan yang tadi VVNRT bergeserlah ke sini ya. Ada B dan C. B dan C inilah yang menjadi faktornya. Ya, hal-hal ini yang dipelajari ya. Lalu dan di sini tuh tergantung oleh suhu ya, karena di sini. Oke, ketika kita persamaan seperti ini dapatkan ya, ini ada beberapa yang dari persamaan di sini itu minta diturunkan. Dia bilang ada istilah mana ya? Tadi saya lihat DP ya. Pernyataannya persamaan keadaan virial. Tabel 1.2 kamu lihat ada di tabel 20. Kita halaman 20 berarti halaman di bawah ya. 20 itu halaman PDF ya, bukan halaman buku ya, maaf ya. Oke, persamaan virial dapat digunakan untuk memperagakan suatu hal penting, yaitu walaupun persamaan keadaan gas nyata dapat sama dengan gas sempurna sewaktu P tekanan mendekati 0. Kalau P mendekati 0 ini berarti limit. Kalau artinya limit berarti dia turunan. Ya, kalau sudah belajar matematika ya, kalkulus 1 ya. Oke, makanya ada istilah DZ per P. Berarti turunan, DZ per DP, sorry ya. Ada D. D itu adalah derivatif, artinya turunan. Di sini ada persamaannya ya. Sehingga V tekanan volume molar dibagi RT itu adalah Z. Ya, ini persamaannya saya tulis lagi sini ya. Moga ketika pembaginya bukan dalam bentuk pembagi seperti ini, kamu bisa memahaminya. Kamu tulis ulang ya maksudnya. Z sama dengan 1 ditambah B per VM ditambah C per VM kuadrat ditambah titik lah ya. Di sini dia mencoba untuk menurunkannya. Ketika menurunkannya, dia akhirnya mendapatkan B aksen P ditambah C aksen P kuadrat. Ya, sebentar. B aksen, oke, sini. Sehingga DZ per DP, karena persamaan di sini ya, itu minta diturunkan terhadap tekanan ya, seperti ini ya ceritanya. Jadi dia istilahkan 1 per M, mana ya nih, karena 1 per PM itu adalah P, dia anggap seperti itu. Jadi kan ini kan B per PM, berarti kan B dikalikan 1 per PM. 1 per PM itu adalah dia labelkan dengan P. Nah, jadi kalau bahasanya belum ya, ini belum
belum diturunkan ya, kok saya udah nulis turunan aja di sini ya. Oke, di sini. Nah, ketika kita turunkan Z diturunkan P, berarti dia menjadikan DZ per DP. Kenapa dituliskan DP? Agar orang tahu bahwa itu turunkan terhadap P, tekanan. Oke, angka 1 diturunkan adalah 0. BP diturunkan, P-nya yang turun ya. Jadinya dituliskan B aksen. B aksen itu sebenarnya BDP. Ya, tapi dikasih labelnya B aksen di situ. Lalu CP kuadrat ya. Kalau P kuadrat diturunkan jadi kan 2P ya. Nah, labelnya itu, ntar saya tuliskan dulu seperti ini ya. Cukup nggak ya? Salah. Sini ya, kita B DP ya. Lalu sini C2P DP. Seperti ini. Aduh, C-nya mana? Oke. Nah, DP-nya ini dihilangkan sama dia ya, ceritanya ke daerah sebelah ya silakan, tapi di situ udah dilabelkan sini DZ per DP. Oke, di sini juga hubungan volume dengan tekanan ya udah tahu ya, berbanding terbalik. Oke, lanjut di sini. Sehingga persamaan yang ini itu didapatkan dengan DZ per DP, di sini B aksen ditambah 2P C aksen ketika P mendekati 0. Oke ya, ini bisa baca. Lanjut sini. Sehingga keluarlah di sini ada istilah temperatur boiler ya. Nah, ini yang koefisien virial tadi ya. Koefisien virial kedua, karena tadi kan ada mana ya? Oh, belum nanti ya. Di sini B ya dianggap ya, karena tadi kan ada C ya, berarti ada A nantinya. Sini ada gas argon, karbon dioksida, nitrogen, sama xenon. Ini baru sebagian, nanti kamu bisa lihat di bagian belakang buku ini. Itu kan ada lampiran ya, ada lampiran, kamu bisa baca di sana. Apa namanya? Di lampiran itu, sebentar kita coba ke 250 ya. Nah, ini kan ada lampiran ya. Kamu bisa baca-baca dulu di sini apakah ada koefisien virial lainnya. Karena mungkin kalau nanti ada tugas, ujian atau kawan-kawan, data-data ini dibutuhkan di belakang. Iya, jadi jangan sampai kaget kalau kamu tidak tahu ini sebenarnya dipakai. Ya. Oke, di sini selanjutnya ada konstanta kritis beberapa gas. Ini dia belum jelasin, udah munculin tabel ya, nanti di bawahnya ya dia cerita. Nah, di sini ada konstanta kritis beberapa gas. Di sini ada PC, jadi kritis PC. Ada volume kritis, temperatur kritis, kompresi kritis, dan TB di sini ya. Ada istilah pengembunan. Ini kan pengembunan yang tadi ya, yang pada saat tekanan tinggi, suhu rendah, dia terjadi pengembunan. Yang mana? Yang ini. Mana tadi? Ini dia. Ada di halaman 18 ya, gas nyata ya. Jadi ini tuh berhubungan dengan halaman 18 gas nyata ya, jangan sampai lupa. Ini tidak saya jelaskan, saya lanjut ke konstanta kritis sini ya. Oke, nanti baru ke Van der Rohe di session selanjutnya ya. Jadi di sini ada yang saya rangkum ya, maksudnya ya. Pada temperatur kritis dan di atas temperatur kritis, jadi posisinya saat temperatur kritis dan saat di atas temperatur kritis, sampel mempunyai fase tunggal yang menempati seluruh volume wadah. Secara definisi, fase tersebut adalah gas. Dengan demikian, fase cairan suatu zat tidak terbentuk di atas temperatur kritis. Oke. Temperatur kritis oksigen misalnya menunjukkan bahwa tidak mungkin membuat oksigen cair dengan pemampatan saja jika temperaturnya di atas temperatur kritis. Untuk mencairkannya, maka suhunya harus turunkan dulu dong, ya.
Dengan suhunya diturunkan, barulah dia dapat dimanfaatkan pada secara isoterm di sini ya. Nih ya, volumenya dikecilkan dan sehingga tekanan yang besar baru bisa. Jadi dikondisikan ke arah sana lagi ya. Saat tekanan rendah dan T tinggi, dia adalah gas. Saat tekanan tinggi, suhu rendah, dia adalah padat. Ketika tekanan dan suhu sama, itu adalah cair. Ini dianggap ke arah sini. Ya. Jadi ini adalah grafik 3 fasa. Kalau dia ada di titik tengah ini, berarti dia adalah 2 fasa. Bisa pada cair lah kita bilang. Ya kayak kamu pernah minum es ya. Esnya tuh masih ada terasa dingin, ada airnya. Nah, seperti itu. Mencair, tapi posisinya masih ada esnya. Yang paling atas adalah titik kritik. Di titik tengah, titik temu daripada cair gas adalah titik triple. Lalu posisi di sini adalah gas. Yang di sini ya, sini ini gas. Ini 2 fasa kalau di garis ini. Daerah yang sini adalah padat, daerah sini adalah cair. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi ke persamaan van der Waals. Sampai jumpa lagi di channel DCU dan saya ucapkan selamat pagi. Terima kasih.